warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya, mohon maaf Mari Pak Pak. Agung, Iya, saya mengganggu waktunya Bapak sebentar. iya, mari Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Kebetulan saya tidak sedang repot ini. Ada Ya, apa Pak? ya Pak, saya bisa minta waktu sebentar ya Pak untuk berbicara dengan Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya, baik, tidak apa-apa Pak. Saya bisa meluangkan waktu kapan saja jika ada yang penting untuk kita bicarakan. Ini Hmm. bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Agung, saya itu mau menceritakan Pak tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas 10 Pak, di kelas 10 terutama ini kelas 10 AK1 Pak yang saya ampu. Saya itu mengeluhkan tentang nilai pembelajaran, nilai belajar murid itu selalu Iya, rendah jika dibandingkan dengan kelas yang lain Pak. Saya itu iya, iya. merasa sudah buntu untuk mengatasinya. Saya itu menginginkan ada solusi lah Pak, solusi untuk mengatasi permasalahan ini Pak. Oh iya, iya, baiklah kalau begitu. Bapak ingin agar mendapatkan masukan untuk membuat perubahan dalam proses belajar di kelas, Bapak ya? Iya Pak, benar sekali Pak, itu yang kami harapkan Pak. Iya, baiklah. Sekarang coba diceritakan apa yang Bapak alami saat ini? Jadi begini Pak Agung, saya itu sebagai guru tuh merasa kurang puas karena nilai belajar di Iya, sebagian besar murid saya kelas 10 ini itu rendah. Nah, hal iya, itu terlihat dari kemampuan mereka dalam memahami, kemudian mengerjakan soal-soal, kemudian mengerjakan proyek-proyek yang saya berikan itu selalu jelek jika saya bandingkan dengan kelas yang lain. Mereka itu selalu mendapatkan nilai di bawah kriteria minimal Pak dalam pembelajaran. oh begitu ya. Jadi, ini Bapak ini, nilai belajar ini di murid-murid di kelas, 10 ini rendah ya Pak ini? Dari kemampuan memahami, mengerjakan soal-soal ini, yang diberikan soal yang diberikan ini selalu jelek ya, memiliki nilai kriteria ketuntasan minimal yang Iya, di bawah ya, Pak? iya betul. Iya. Eee, Kira-kira apa yang membuat sehingga nilai murid di kelas itu rendah, Pak? Kira-kira apa, Pak? Menurut saya gini Pak Agung, jadi murid di kelas ini tuh kalau saya melihat itu semangat dan motivasi mereka dalam mengikuti belajar itu sangat rendah. Jadi Iya, minat untuk belajar masing-masing itu masih kurang. Sepertinya tidak ada keseriusan lah di iya, iya. dalam belajar di kelas. Mereka maunya itu bermain sendiri atau bahkan sering mengganggu sama teman di kelas saat Iya, iya. pembelajaran berlangsung itu, Pak. Baiklah, Pak. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu, mungkin saya boleh tanya ini, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Maksud saya, bagaimana cara mengajarnya Bapak di kelas ini kira-kira? Ya. Selama ini saya mengajar ya seperti biasa, Pak. Jadi saya selalu memberikan penjelasan terkait Iya, dengan materi secara detail, bahkan saya iya, iya. berusaha mencoba memberi eh, penjelasan yang berulang-ulang. Nah, ada murid yang mampu memahami sebenarnya sih, Pak. Tetapi Iya, sebagian besar itu tetap saja mereka sulit dalam memahami. Padahal tiap murid itu sudah kita sediakan ya buku teks masing-masing itu sudah membawa mereka untuk belajar dan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Tapi ketika saya melakukan penilaian di post test itu rata-rata nilai di kelas ini tetap saja rendah, Pak. Sebenarnya ada juga yang sebagian kelas ini nilainya yang tinggi juga ada, tapi besarnya itu rendah, malah nilainya yang oh, rendah. iya, iya, iya. Besar. Berarti ya, sebenarnya sudah berulang-ulang kali ya ini untuk menjelaskan materinya, kemudian anak-anak juga, membawa buku ya, Pak? Iya betul. Iya, jadi, ini kalau boleh tahu mohon maaf kalau diperbolehkan tahu ini sumber dan media belajar yang Bapak gunakan di kelas ini apa, Pak? Ya gini Pak, selama saya ngajar itu sumber yang saya gunakan buku teks.
buku teks, Iya, tapi ada juga buku-buku referensi yang saya ambil di perpustakaan. Sedangkan untuk media itu kadang saya ambil di internet. Eh, iya, Pak. tapi gini ya, saya sering gunakan itu hanya dalam buku teks saja. Ya misalkan Hmm, di situ ada gambar-gambar yang terkait dengan materi di dalam buku, lalu saya iya. memperjelas lagi dengan penjelasan-penjelasan secara rinci, Pak. Hanya seperti itu, Pak. Oh, iya, iya. Iya, sebenarnya ya Bapak sudah lakukan sudah benar ya, sudah bagus ya. Tapi gini, Pak, seperti yang kita ketahui, Pak, setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda ya, Pak. Kemampuan dan gaya belajar ini berbeda-beda pada murid. Ini apakah Bapak pernah mencoba menggunakan media pembelajaran lain untuk merangsang minat belajar mereka? Misalnya dengan, video pembelajaran, Pak? Oh, betul sekali Pak Agung. Kenapa saya tidak pikiran seperti itu ya Pak ya, sampai berpikir ke sana. Ya, selama Iya, ini memang saya belum mencoba dengan menggunakan media yang bentuknya video Pak Agung. iya, Pak. Ya itulah pentingnya media ya, Pak. Jadi media pembelajaran yang interaktif, itu bisa merangsang minat belajar mereka. Apalagi kalau media audiovisual seperti video pembelajaran atau media konkret lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu juga bagus itu untuk, dijadikan media pembelajaran. Saya pikir ada benarnya juga Pak Agung. Anak-anak pasti merasa bosan ketika saya ajar dengan model-model pengajaran saya yang seperti itu, hanya mendengarkan penjelasan dari saya atau membaca buku. Mungkin mereka akan bosan. Nah, iya itu, Pak. Lalu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Kesempatan apa yang bisa Bapak gunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi ini kira-kira? Ya, saya merasa seperti terbuka Pak pikiran saya di pagi ini Pak. Saya akan berusaha mencoba menggunakan dengan variasi metode dan media pembelajaran yang interaktif di kelas. Saya harap nanti untuk bisa menarik motivasi dan minat belajar murid Pak. Iya, baiklah, Pak. Kira-kira, kekuatan apa yang dimiliki agar bisa menghadirkan media pembelajaran yang interaktif tersebut, Pak? Kebetulan untuk saat ini gini Pak Agung, saya sudah belajar dengan menggunakan aplikasi Canva Pak. Iya, Aplikasi ini menurut saya apa ya untuk membuat video pembelajaran yang interaktif itu saya kira eh, agak mudah Pak, agak mudah. iya. Dan untuk membuat PowerPoint juga saya kira juga mudah. Nah, saya juga akan berusaha ini Pak Agung, misalkan nanti menggunakan pembelajaran itu mencoba eh, dengan game learning Pak dalam pembelajaran di Oh, iya, kelas. iya. Iya, Pak. Apalagi di sekolah itu kan fasilitas kita kan ada proyektor yang mencukupi, kemudian anak-anak Iya, kan iya, juga Pak. punya jet-jet sehingga itu nanti bisa kita gunakan Pak. Iya, baguslah, Pak. Jadi, Bapak bisa menggunakan itu ya, mau menggunakan Canva ya, Pak? Sudah mengetahui aplikasi Canva, bisa menjalankan aplikasi Canva ya, Pak? Lalu bagaimana rencana Bapak untuk menjalankan keinginan itu, Pak? Saya gini Pak, akan mencoba browsing lah di internet dan mencari referensi untuk membuat apa ya, membuat video pembelajaran dan membuat game learning. Ya, Iya, iya. sebenarnya saya juga sudah apa baca-baca ya buku Pak, di buku juga sudah baca-baca melalui Iya. YouTube ya, saya sudah melihat ya, jika nanti saya ingin sekali cepat mencoba dan mendesain videonya dan membuat game learningnya Pak. Oh, iya, Pak. Iya, untuk membuat video pembelajaran, atau game game learning itu, Pak, ya emang gampang-gampang susah, Pak. Ya, kalau bagi orang yang sudah terbiasa itu memang mungkin mudah, tapi kalau belum terbiasa pasti kesulitan, Pak. Benar Iya sekali kan? Pak Agung, pasti saya ada kesulitan, tapi tentunya saya akan mencobanya nanti. Ya, syukurlah, Pak. Kalau Bapak punya semangat yang besar untuk melakukan itu, saya juga cukup senang ya, Pak. Saya ikut Iya, ikut senang, ikut bergembira. Lalu kalau ada kesulitan, bagaimana, Pak? Bapak mencari solusi untuk membuat video itu, Pak, kira-kira? saya mungkin gini Pak, nanti mencoba atau meminta bantuan lah pada teman saya yang
bisa atau yang sudah mahir terkait dengan pembuatan video dan aplikasi Canva ini, Pak. Baiklah, Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Bapak bisa mencoba membuat video pembelajaran tersebut, Pak? Saya akan berusaha untuk mempelajarinya, Pak Agung, dan mempraktikkannya. Ya kira-kira butuh waktu 2 minggu lah. Saya akan mencoba nanti menerapkannya di kelas, Pak. Oke, Bapak. Menurut Bapak, apa ukuran keberhasilan sesuai dengan rencana Bapak tersebut? Saya mampu membuat video pembelajaran dan pembelajaran ini, Pak, dan murid di kelas semakin bersemangat, Pak. Ukurannya jadi minat belajarnya nanti akan tumbuh lah pada murid-murid itu. Mungkin kira-kira begitu ukuran keberhasilannya. Jadi ada minat anak untuk belajar itu lebih semangat lagi, Pak. Harapannya dengan begitu nanti nilai belajar murid itu akan ada peningkatan, Pak. Iya, baiklah, Pak. Senang mendengar semangat Bapak. Saya pun turut bersemangat. Terima kasih Pak Agung. Saya akan berusaha untuk menggunakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan video-video yang interaktif agar menarik minat belajar murid, Pak, nanti. Ya, nah Bapak sudah memiliki komitmen untuk membuat video pembelajaran dan menggunakannya di proses pembelajaran bagi murid di kelas ya, Pak. Lalu Ya. dukungan apa yang dibutuhkan untuk menjaga komitmen itu, Pak? Apakah Nah, ada inilah orang lain yang bisa membantu Bapak menjaga? ya. Inilah Pak Agung yang masih dalam pikiran saya, Pak. Ini saya berharap dengan teman lah mau mendampingi Iya, saya dan saya akan mencoba nanti berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru-guru serumpun dengan mata pelajaran iya. yang saya ampu sehingga nanti kita itu bisa saling mengingatkan, Pak, terkait dengan model-model pembelajaran yang kita pakai di kelas sehingga harapannya nanti murid itu tertarik gitu. Iya, ini ide yang bagus untuk dilakukan ya, Pak. Ya, semoga Ya. Bapak nanti bisa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan dapat mencoba untuk membuat video pembelajaran, Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya itu sekarang sudah sedikit lega, Pak Agung. Saya berharap nanti itu juga hal ini guru-guru di sekolah kami bisa mengikuti, Pak, tentang hal ini. Dia dapat memberikan teladan yang baik bagi murid kita, Pak. Baiklah, Pak. Jadi sekarang bagaimana perasaannya Bapak setelah kita bercerita ini, Pak? Ya gimana Pak, saya merasa senang sekali Pak Agung. Ya, pikiran saya terbuka, dapat inspirasi baru untuk merubah cara mengajar dan menghadirkan media pembelajaran di Iya, kelas. Yang tentunya nanti dengan hal ini saya bisa merubah metode pengajaran saya yang intinya adalah dapat menarik minat belajar murid, Pak. iya syukurlah, Pak, kalau Bapak merasa sudah ada inspirasi untuk merubah cara mengajar di kelas. Semangat untuk mencobanya, Bapak. Iya Pak, saya akan berusaha untuk mencobanya. Baiklah, saya kira waktu kita sudah cukup ya, Pak. Saya sudah tidak sabar untuk melihat action dari Bapak nanti. Iya Pak Agung, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak. Saya sangat terima kasih sekali lagi sudah diberikan inspirasi yang baru sehingga Iya, nanti sama-sama, Pak. bisa kami pakai di kemudian hari. Terima kasih Pak Agung, saya mohon permisi untuk kembali ke kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama, Pak. Salam sehat Iya, dan Pak, bahagia sama-sama. untuk Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.